Kita lanjutkan dialog. Mas Hadi, kalau misalnya ada beberapa kota seperti di Kandang Banteng itu kan sangat-sangat concern ya untuk Megawati Soekarno Putri itu untuk datang. Tadi juga Bang Andreas bilang ngasih tahu nih kalau kampanye akbar di Jakarta Megawati akan datang atau tidak. Tapi paling tidak sosok Megawati ataupun Jokowi ketika menghadiri kampanye akbar atau berada di satu wilayah itu akan berpengaruh besarkah? Kan secara prinsip ini soal kalkulasi untung dan rugi. Jadi memang kalau kita membaca kecenderungan, mestinya elit-elit partai, kalau ada kampanye akbar, dia harus datang. Ya. Itu nggak bisa dibantah. Tapi satu hal, ini kan soal bagaimana cara mengkalkulasi kehadiran elit-elit kunci dalam sebuah kampanye akbar. Apakah dengan kehadiran Megawati misalnya dalam kampanye akbar itu akan memberikan dampak signifikan atau justru sebaliknya. Kalau memberikan dampak yang tidak terlampau penting, negatif sebut saja, tentu kehadirannya tidak terlampau penting. Karena per hari ini kalau kita melihat profilingnya Pramono dan Sidul, ini kan dikesankan milik bersama. Bukan hanya PDIP, bukan hanya kader Banteng, kan itu kesannya. Bahkan per hari ini sangat kelihatan sekali yang diekspos adalah dukungan politik yang diberikan oleh Anies dan anak Abah. Iya, anak Abah. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya di internal PDIP ada sosok lain yang juga penting dilihat endorsementnya, misalnya seperti Ahok. Tapi per hari ini kita tidak pernah ada amplifikasi bahwa Ahok adalah menjadi bagian penting dari pemenangan Pram dan Dul. Ini mungkin soal bagaimana strategi ke publik. Karena kalau Ahok muncul orang akan ingat Pilkada 2017. Sisi-sisi negatif Ada yang semacam itu yang resistensinya ya. sepertinya ingin dihindari. Iya. Oleh karena itu, ini yang saya kira memang launching seorang kandidat itu memang sebisa mungkin dia itu dimiliki oleh semua publik dan tidak terlampau identifikasi warna partainya. Meski kita tahu tentu Mas Pram itu dengan Sidul adalah orang yang ya harus kita akui ya darahnya memang darah merah. Iya. Tapi Mas Hadi, untuk PDIP warga ya. DKI Jakarta nih, pemilih yang kita ketahui kritis dan rasional, apakah memang tokoh-tokoh ini punya presentasi yang cukup besar nih, diantaranya Jokowi, Anies, Megawati untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat Jakarta? Ya saya kira kalau mau jujur kita ranking satu persatu dukungan politik secara terbuka elit-elit kunci nomor satu Prabowo Subianto. Itu nggak bisa dibantah. Sayangnya nggak ada ya. Cuman memang Prabowo posisinya sebagai presiden yang sepertinya Ya, tidak bisa, berhitung ya. betul apakah endorsementnya akan dilakukan seperti di Jawa Tengah ataupun tidak. Karena ketika memberikan dukungan di Jawa Tengah ini kan protes dan saya kira dalam tanda kutip ya muncul resistensi di mana-mana dianggap tidak etis misalnya sekalipun dalam undang-undang presiden pun boleh berkampanye. Nah yang kedua ada Anies Baswedan, yang ketiga Jokowi, di situ ada Ahok, ada Megawati dan seterusnya. Tiga besar menurut saya endorse-nya memang Prabowo, Anies dan Jokowi. Oleh karena itu ini yang sepertinya sedang diuji betul. Karena hari ini tidak ada Prabowo dalam tanda kutip ya, memberikan dukungan terbuka di Jakarta, maka seakan-akan kalau kita bicara tentang endorsement, sebenarnya lebih sakti mana pemain naturalisasi seperti Anies ataukah Jokowi. Kan ini yang saya kira memang dalam sisa waktu ke depan, apakah kerja politik, mengonsolidasi mesin-mesin yang ada, itu mampu memaksimalkan pertarungan politik yang ada. Tapi dalam kampanye akbar, kenapa ketua umum partai, sekjen-sekjen partai itu menjadi penting untuk hadir? Ini dukungan moral secara politik. Ini support bahwa ini perahu sudah berlayar. Maka tak ada cerita itu pantang mundur ke belakang dan harus menang. Karena kalau kita mau jujur, yang hadir dalam kampanye akbar adalah mereka yang pemilih-pemilih loyal, pemilih-pemilih yang dipastikan akan sudah memberikan dukungan politiknya ke paslon tertentu. Jadi kampanye akbar itu sebenarnya tidak terlampau bisa mengajak orang-orang yang misalnya undecided ataupun yang iman politiknya goyang-goyang. Jadi kampanye akbar itu semacam penegasan soliditas, siap tempur dan mereka maksimal 100% untuk menang. Kan di situ konteksnya. Unjuk kekuatan ya. Oleh karena itu yang saya lihat kenapa Jokowi misalnya juga memberikan dukungan terbuka ke Ridwan Kamil. Jokowi ingin menguji bahwa basis-basis loyalitasnya di Jakarta semakin mengkristal, semakin solid, kerja keras untuk memenangkan RK dan Suswono. Itu tadi. Apakah kerja politik dan endorsement yang diberikan ini terus akan mampu memberikan keyakinan kepada pemilih atau tidak? Ya tentu kerja politik yang terus sampai akhir akan menjadi penentu segala-galanya. Ya, Mas Harmuji, kalau misalnya melihat dari Jakarta, kemudian Jawa Tengah, dari Joko Widodo ini sudah menunjukkan lah ya, sudah secara terbuka begitu. Nah, itu menjadi salah satu tolak ukurnya adalah karena memang Jokowi efeknya berperan sangat besar, atau apa sebenarnya yang ditujukan begitu, Mas Harmuji?
Ya Pak Jokowi di dua daerah itu seperti yang saya bilang sejak awal punya jejak historis. Jadi ini semacam memanggil ulang memori kolektif masyarakat terhadap figur Pak Jokowi. Jadi kalau memori kolektif masyarakat terhadap Pak Jokowi waktu itu kesannya baik dan sampai saat ini juga baik, maka panggilan memori kolektif itu diharapkan memang punya efek kepada kandidat yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Tapi apakah itu kemudian berpengaruh sangat signifikan, nanti akan diuji di lapangan. Kalau per hari ini itu mengkonsolidir memori kolektif masyarakat. Nanti tindak lanjutnya memang tidak bisa sekedar hanya endorsement seorang tokoh, tetapi mesin politik partai juga harus digerakkan secara maksimal. Kalau secara mesin politik di Jawa Tengah khususnya, barangkali kesiapan mesin politik pasangan Lutfi Tatyasi insya Allah cukup kuat sekalipun itu merupakan basis politik dari PDIP. Tetapi di Jakarta memang pemilihnya tampak lebih cair. Jadi endorsement seorang tokoh mungkin pengaruhnya cukup besar, bahkan mungkin lebih besar daripada promosi-promosi yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri. Karena itu keterlibatan Pak Jokowi menurut saya sangat signifikan dalam mengangkat citra Pak Ridwan Kamil. Selama ini, jujur saja, selama ini publik Jakarta masih bertanya-tanya, kemana sebenarnya arah dukungan Pak Jokowi? Karena di bawah itu sebenarnya masih ada confuse. Apakah Pak Jokowi benar-benar mendukung Pak Ridwan Kamil atau Pak Jokowi mendukung Mas Pramono Anung yang selama ini selama 10 tahun sangat melekat kepada Pak Jokowi sebagai presiden. 10 tahun Pak Pramono Anung mendampingi presiden sebagai seskap. Dengan dukungan ini, publik tidak lagi confused. Oh ternyata Pak Jokowi dukungannya kepada Ridwan Kamil dan itu didasarkan seperti ucapan Pak Jokowi didasarkan atas kinerja Pak Ridwan Kamil pada waktu menjadi gubernur. Jadi ini cukup clear menurut saya. Baik Mas Armuji, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, apakah kemisteriusan kehadiran Ibu Megawati di kampanye Akbar besok ini adalah salah satu strategi agar kalau kata Mas Adi Prayitno tadi agar tidak ada resistensi nih di menit-menit terakhir? Resistensi dari siapa? Ya maksudnya menjaga agar tidak ada narasi-narasi negatif begitu Mas. Mungkin ini salah satu strategi dari PDIP mungkin. Atau kalau tidak tampil langsung tapi bermain di belakang layar begitu Bang. Itu bagian dari strategi tentunya. Tapi gini, ya publik Jakarta itu sudah sangat paham bahwa siapa yang dicalonkan dan siapa yang akan, kalau menang siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur ke depan yang akan memimpin. Bahwa ada dukungan dari tokoh, saya kira itu hal yang tadi juga Mas Armuji menyampaikan itu akan memperkuat gitu. Tapi masyarakat itu juga tahu bahwa siapa yang akan dipilih, apalagi di Jakarta yang dengan komunikasi yang begini terbuka, transparan. Pak Anies sendiri menyampaikan, mengendorse masyarakat untuk memilih dan mengawal proses pemilihan ini. Itu menunjukkan bahwa ya masyarakat ini bisa melihat gitu siapa yang akan ke depan akan memimpin Jakarta, dan itu yang terpenting gitu. Itu yang terpenting. Bahwa kemudian ada dukungan-dukungan, kita tahu bahwa ada public figure yang kemudian akan memberikan pengaruh pada proses pemilihan nanti. Itu juga hal yang biasa di dalam politik, bahwa apakah dia ada langsung di depan, apakah dia memberikan dukungan melalui mensolidkan mesin-mesin partai. Itu adalah bagian dari strategi politik dari tiap kontestan. Baik, kita sama-sama nantikan ya siapa saja tokoh-tokoh besar yang akan hadir dalam kampanye Akbar. Kami lanjutkan nanti ya pembicaraan di lain waktu ya. Terima kasih Bang Andreas, juga Bang Mas Armuji, terima kasih. Bang Sadi juga terima kasih. Terima kasih. Kita akan kembali pemirsa, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.